Pasca pembunuhan pimpinan Hamas, Houthi kini luncurkan serangan terhadap Israel. Kelompok Houthi kembali mengejutkan Timur Tengah dengan melancarkan serangan ke kapal kontainer di Teluk Aden. Pasca pembunuhan pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran. Serangan pasukan Houthi tersebut menjadi kali pertama setelah sempat melakukan jeda selama 2 minggu. Pasca Israel membombardir pelabuhan Hodeidah yang dikuasai Houthi. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan besar bagi para pengamat terkait alasan kelompok militan yang berbasis di Yaman tersebut kembali melancarkan aksi blokadanya di Laut Merah. Diinformasikan bahwa kelompok militan tersebut melancarkan serangan 2 rudal balistik ke kapal kontainer berbendera Liberia, bernama MV Groten. Kapal dengan panjang 212 meter dan lebar mencapai 30 meter tersebut, dikabarkan diserang di sekitar 225 km bagian tenggara Teluk Aden. Beruntungnya satu rudal balistik milik Houthi meleset, sehingga membuat serangan tersebut hanya menyebabkan kerusakan kecil. Tidak hanya itu, seluruh awak kapal di dalamnya dinyatakan selamat. Yahya Sarr selaku juru bicara Houthi pun mengungkapkan, bahwa alasan mengapa kelompoknya menyerang kapal kontainer tersebut diakibatkan karena perusahaan pemilik kapal tersebut melanggar larangan masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Namun, juru bicara kelompok yang berbasis di Yaman tersebut tidak membeberkan alasan terkait dimulai kembalinya aksi blokade setelah jeda 2 minggu. Beberapa pengamat menduga jika kembalinya aksi blokade Houthi di Laut Merah sebagai respon pemimpin kelompok militan di Yaman tersebut, mengancam jika konsekuensi yang akan diterima Israel atas kematian Haniyeh akan lebih mengerikan. Lalu, apakah ini membuktikan bahwa alasan kelompok Houthi kembali menargetkan kapal-kapal di Laut Merah disebabkan karena kematian Haniyeh? Dalam pidato yang penuh semangat, pemimpin Houthi tersebut juga mengatakan bahwa mereka akan membalaskan dendam kematian Haniyeh dengan bantuan sekutunya dari poros perlawanan. Bahkan dirinya pun mengatakan pembunuhan pemimpin politik Hamas tersebut akan menjadi motivasi mereka untuk melancarkan serangan ke Israel beserta para sekutunya. Hal ini tentunya sangat jelas menunjukkan bahwa tindakan Israel yang telah membunuh Haniyeh memicu eskalasi konflik lebih luas. Hingga kelompok-kelompok militan di Yaman itu yang berhasil menjatuhkan pesawat tak berawak berjenis MQ-9 Raptor di langit provinsi Saada bagian utara Yaman. Perlu diketahui bahwa MQ-9 Raptor merupakan drone buatan General Atomic Aeronautical System asal negeri Paman Sam yang memiliki kemampuan untuk membawa berbagai amunisi hingga 1.700 kg di udara. Kemampuannya ini tentu bukan hal berat untuk menyerang daerah kekuasaan Houthi di Yaman, mengingat kelompok militan tersebut minim akan sistem pertahanan udara. Namun nyatanya Houthi berhasil dengan mudah menjatuhkan drone tersebut tanpa berbekal sistem pertahanan udara canggih. Namun yang menjadi pertanyaan besar bagi para pengamat adalah, siapa yang mengoperasikan drone ini ke wilayah Yaman? Karena setelah ditelusuri lebih jauh, Israel dikabarkan tidak mengoperasikan drone. Karena Israel memiliki industri drone paling maju di dunia, sehingga tidak membutuhkan drone buatan sekutunya. Dengan fakta-fakta ini bisa ditarik kesimpulan, bahwa yang mengerahkan drone Raptor ke wilayah Yaman, kemungkinan besar adalah pasukan militer Amerika Serikat itu sendiri. Jika memang dugaan tersebut benar adanya, maka tindakan Amerika Serikat mengirimkan drone ke wilayah kekuasaan Houthi benar-benar tidak tepat tersebut. Dikarenakan konflik antara Israel dan Houthi yang kian memanas, membuat keterlibatan Amerika Serikat dapat menjadikan alasan eskalasi konflik semakin meluas. Bahkan mimpi buruknya, konflik tersebut akan mengarah ke eskalasi regional di Timur Tengah. Namun, pukulan telak yang diluncurkan Houthi tentunya sangat dirasakan oleh Israel. Pasalnya bukan hanya berhasil mempecundangi sistem pertahanan udara yang mereka puja-puja, tapi juga berhasil menargetkan Tel Aviv, yang kita tahu adalah ibu kota negara Israel. Tentunya hal tersebut menjadi pertanda bahwa dengan bermodalkan drone, Houthi cukup bisa menargetkan wilayah teraman Israel.
Maka tidak heran, jika respon Netanyahu mengerahkan 25 unit jet tempur di angkatan udaranya untuk membombardir pelabuhan Hodeidah hingga terjadi kebakaran besar. Dan menjadi teguran tegas bagi Houthi akan serangannya di Tel Aviv. Bukan tanpa alasan, mengingat Perdana Menteri Israel tersebut pernah disalahkan oleh berbagai pihak atas kegagalannya menepis operasi banjir Al-Aqsa yang dilakukan oleh kelompok Hamas pada 7 Oktober lalu. Dan dengan keberhasilan Houthi menembus sistem pertahanan udara canggih di Tel Aviv, membuat Netanyahu bisa saja kehilangan pres dalam menjaga keamanan maupun kedaulatan wilayah Israel.